Halo bre-breku, selamat datang di channel Putar Bola. Channel di mana nantinya akan membahas seputar parlay, bola jalan, dan segala bola kita bahas breku. Jadi sebelum lanjut, mari kalian bantu channelku ini dengan cara kalian like, share, comment, and subscribe. Oke breku, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya. Let's go! Oke bre-breku, sebelum kita lanjut ke pembahasan pertandingannya, di sini aku mau nge-share dikit seputar grup-grupku dan single bomb breku. Semalam kita ada sah breku, sah JP, boom, aku ngebom 1.500.000 di Indonesia untuk nahan breku. Ya bisa kalian lihat di sini untuk before-nya. Ada juga semalam tuh yang meragukan breku, tapi kalau Indo ditandang kayak ini sensor lah pokoknya breku, ya nggak boleh lah ya kan. kayak nggak maju lah gitu maksudnya katanya ditandang. Ya kembali lagi kita lihat ya kan, di sini tuh untuk penahanannya tuh lumayan kuat breku. Tapi sayang sekali Indonesia semalam kalah ya bre, kalah di extra time dengan hasil skornya 2-0 gitu. Tapi kan yang namanya single bomb ini cuma sampai 90 menit bre. Ya bisa kalian lihat di sini bisa dibilang sah JP breku untuk single bomb. Dan juga semalam aku ada nge-share bojal. Berapa ya aku share semalam 5 breku. Karena liga-liga semalam tuh liga-liga yang kurang enak lah dianalisis. Banyak odds-oddsnya itu yang menjebak. Kadang nanti kita milih ini rupanya hasilnya ini, kita milih ini hasilnya itu. Jadi semalam aku cari, aku analis, dan aku kirim ke grup seputar apa yang bisa aku share breku. Bisa kalian lihat di sini ya kan, untuk Hatta Dubai gitu. Nah di sini Hatta Dubai aku kan nge-share breku. Nah aku nge-share before-nya. Ini tuh beda tim ini jebol ya kan. Ini tuh di bojal pertama breku. Nah tunjukkan pula karena ini cuma screenshot ya kan. Kalau kalian penasaran kayak mana aku nge-share bojal, kayak mana aku nge-share single, kalian bisa hubungi nomorku breku. Join ke grupku itu gratis, tanpa perantara, tanpa dipungut biaya breku. Nah, jadi kalian bisa lihat lah di sini ya kan, kita menang. Tapi ada sayang sekali breku, untuk build konten kita patah breku. Ya mungkin memang lagi meta-metanya sekarang ya, kita lihat apa namanya tim-tim gede tuh ngeprank gitu. Ya bisa kalian lihat lah gitu untuk hasil-hasil skornya yang semalam aku share di YouTubeku ya kan. Bisa kalian lihat juga breku. Banyak tim-tim besar tuh yang ngeprank udah belakangan ini. Kayak kemarin tuh City juga ya kan. Nah, jadi di sini ya namanya juga menang kalah tuh biasa dalam permainan. Nah, apalagi dalam permainan game kayak gini breku. Lagi kayak pertandingan gini yang udah diatur mungkin dari mafia skor lah, entah bandot lah. Tapi ya nggak apa-apa breku, kita gas lagi malam ini breku. Jadi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya. Let's go. Oke bre-breku, seperti biasa malam ini aku akan membawa 4 pertandingan. Di mana pertandingan pertama kita mempertemukan Barcelona versus Sevilla, kedua Hoffenheim versus Borussia Dortmund, ketiga Strasbourg versus RC Lens, dan yang keempat Benfica versus Porto. Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita lanjut ke pertandingannya breku. Oke breku, di pertandingan pertama ini kita mempertemukan Barcelona versus Sevilla. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Barcelona kita lihat sedang dalam performa yang baik breku, 92%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 17 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Barcelona ini memenangkan 5 pertandingan dan 1 kali mengalami berakhir imbang. Wih, ada notif nih, apa nih? Ganggu aja. Ya, dan untuk Sevilla kita lihat juga Sevilla sedang dalam performa 50% ya bro ya, dimana menduduki klasemen 12 dengan mendapatkan 7 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Sevilla ini memenangkan 2 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Untuk informasinya aku bacakan juga di sini, Sevilla belum pernah menang di 3 pertandingan melawan Barcelona. Ketika bermain di kandang, Barcelona tidak pernah kalah dari Sevilla di 18 pertemuan terakhir. Barcelona rekor kandang musim ini 3-0 breku. Dan untuk pertandingan terakhir di sini aku kasih lihat juga breku. Di sini kita lihat Barcelona ini memenangkan 5 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Sementara Sevilla sama sekali belum memenangkan pertandingan di 6 pertandingan terakhirnya.
Jadi langsung saja kita menuju ke pasaran yang diberikan para bandot, bregu. Oke, bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Barcelona. Udah jelas ya, bre ya. Di mana ngeforce 1,5, 1/4, 1/3/4 dan 1, bregu. Untuk over-undernya, bandot menyediakan 3/4, 3/3/5 dan 2/3/4. Di sini pribadi, bregu, aku akan memegang Barcelona dengan ngeforce 1/4. Dan untuk over-undernya, aku akan memilih over 3, bregu. Kenapa aku memegang Barcelona? Karena kita lihat juga, bregu, dari segi head to head-nya di sini Barcelona ini lebih mendominasi untuk meraih kemenangan, bre. Dimana bisa kita lihat dari segi performa, klasmen, dan 6 pertandingan terakhir untuk kedua tim, ya kan? Dan di sini pun kita lihat dari segi kemenangannya head to head-nya. Nah, Barcelona ini lebih mendominasi, bregu. Apalagi kita tahu nih, ini kan di kandang, bregu. Ya, di kandang gacor, di tandang gacor. Jadi aku yakin malam ini aku kuat megang Barcelona, bregu. Tidak dipermasalahkan juga jika kalian mau menahan di Sevilla, dipersilahkan juga, bregu. Tidak ada paksaan. Nah, jadi di sini dengan prediksi skorku 3-1 untuk kemenangan Barcelona, bregu. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang kedua. Oke, bregu, di pertandingan kedua ini kita mempertemukan Hoffenheim versus Dortmund. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim, bre. Untuk Hoffenheim kita lihat sedang dalam performa 83%, di mana menduduki klasmen 5 dengan mendapatkan 12 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Hoffenheim ini memenangkan 5 pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan. Kita lihat juga untuk Dortmund. Dortmund sedang dalam performa 67%, bregu. Di mana 6 pertandingan terakhirnya memenangkan 3 pertandingan dan 1 kali kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Untuk segi klasmen, Dortmund ini menduduki klasmen 6 dengan mendapatkan 11 poin, bre. Dan di informasinya di sini aku bacakan juga, bregu, Hoffenheim belum pernah menang di 4 pertandingan melawan Dortmund. Max Liam merupakan Hoffenheim pencetak gol terbanyak dengan 4 gol. Daniel Malen menciptakan gol 3 kali untuk Dortmund, bregu. Tahun lalu Dortmund mereka urutan 2 dalam klasmen dengan 12 poin. Sekarang mereka di urutan 6 dengan 11 poin. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini kita lihat, bregu. Dortmund ini memenangkan 5 pertandingannya, bregu. Dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Sementara si Hoffenheim sama sekali belum memenangkan pertandingan di 6 pertandingan terakhirnya. Jadi langsung saja kita menuju ke pasaran yang diberikan para bandot. Oke, bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Borussia Dortmund dengan ngeforce 1/4, setengah, ada lek-lekannya, bregu, dan 3/4, bregu. Untuk over-undernya bandot menyediakan 3,5, 3/4, 3/3/4 dan 3. Di sini pribadi, bregu, aku akan memegang Borussia Dortmund dengan ngeforce 1/4 aja, bregu. Dan untuk over-under di sini aku akan memilih under 3,5. Kenapa aku memegang Borussia Dortmund, bregu? Karena kita lihat dari segi head to head-nya di sini Dortmund ini lebih mendominasi untuk meraih kemenangan. Karena kita lihat walaupun di sini dari segi klasmen dan dari segi performa Hoffenheim ini diunggulkan, bregu. Tapi kita lihat juga dari 6 pertandingan terakhirnya baik di kandang ataupun di tandang, kita lihat Dortmund ini lebih mendominasi, bre. Dan kita lihat pun hasilnya itu under. Jadi aku di sini megang Dortmund paling menang-menang tipisnya, bregu. Nah, jadi di sini aku pede, aku akan memegang Dortmund. Kalau kalian pede untuk menahan juga tidak dipermasalahkan, bregu, dipersilakan. Jadi di sini aku pede, aku akan memegang Borussia Dortmund dengan prediksi skorku 0-2 untuk kemenangan Dortmund, bregu. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang ketiga. Oke, bregu, di pertandingan ketiga ini kita mempertemukan Strasbourg versus Lens. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim, bre. Untuk Strasbourg kita lihat sedang dalam performa 58%, di mana menduduki klasmen 6 dengan mendapatkan 10 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Strasbourg ini memenangkan 3 pertandingan, 2 kali kekalahan dan 1 kali berakhir imbang. Untuk Lens kita lihat juga sedang dalam performa yang lumayan terpuruk, bre, 33%, di mana menduduki klasmen 16 dengan mendapatkan 4 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Lens ini memenangkan 1 pertandingan, 3 kali kekalahan dan 2 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, breku. Strasbourg rekor kandang musim ini 21-10, 21-0 maksudnya. Lens rekor tandang musim ini 0-0-3, breku. Tahun lalu Lens mereka urutan 3 dalam klasmen dengan 14 poin. Sekarang mereka di urutan 16 dengan 4 poin. Dan di pertandingan terakhirnya di sini bisa kita lihat juga, breku.
Strasbourg ini memenangkan 3 pertandingan dan Lens memenangkan 2 pertandingan dan 1 kali berakhir imbang untuk kedua tim. Langsung saja kita lanjut ke pasaran yang diberikan para bandot bregu. Oke bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan RC Lens dengan ngeforce perempat, ada lek-lekan dan setengah bregu. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,5, 2,4 dan 2,3/4. Di sini pribadi bregu, aku akan memegang Strasbourg dengan menahan setengah bre. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2,4. Kenapa aku memegang Strasbourg bregu? Karena kita lihat dari head to head-nya. Di sini kita lihat Strasbourg ini lebih mendominasi dari segi performa dan dari segi klasemennya. Dan bagian pertandingan terakhir kedua tim ini tuh imbang bregu. Nah, jadi di sini aku pede, aku akan bermain nahan aja bregu. Dan di pertandingan terakhirnya bisa kita lihat juga ya. Di sini walaupun di sini Lens gitu pemenang terakhirnya pertandingan terakhirnya, tapi aku yakin di sini karena ini kandang Strasbourg ya kan. Jadi aku yakin malam ini aku akan memegang Strasbourg bregu. Tidak dipermasalahkan juga kalau kalian mau ngefur, dipersilahkan, atau bermain lek-lekan juga dipersilahkan bregu. Dengan prediksi skorku 2-1 untuk kemenangan Strasbourg. Langsung saja kita lanjut ke pertandingan yang keempat bregu. Oke bregu, di pertandingan terakhir ini kita mempertemukan Benfica versus Porto. Sebelum masuk ke pasaran yang diberikan para bandot, di sini kita lihat statistik untuk kedua tim. Untuk Benfica kita lihat sedang dalam performa 83%, di mana menduduki klasemen 3 dengan mendapatkan 15 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Benfica ini memenangkan 5 pertandingan dan mengalami 1 kali kekalahan. Untuk Porto kita lihat juga bregu. Porto sedang dalam performa 92%, di mana menduduki klasemen 2 dengan mendapatkan 16 poin. Dan di 6 pertandingan terakhirnya Porto ini memenangkan 5 pertandingan dan mengalami 1 kali berakhir imbang. Untuk informasinya di sini aku bacakan juga, Porto rekor tandang musim ini 3-0-0. Porto tidak pernah kalah di 7 pertandingan. Porto telah kalah di beberapa pertandingan terakhir 13 dalam pertandingan tandang. Untuk pertandingan terakhir dari kedua tim di sini bisa kita lihat bregu. Porto ini memenangkan 4 pertandingan dan Benfica memenangkan 2 pertandingan bregu. Jadi langsung saja kita menuju ke pasaran yang diberikan para bandot bregu. Oke bregu, di sini kita lihat bandot lebih mengunggulkan Benfica dengan ngeforce perempat dan setengah. Untuk over-undernya bandot menyediakan 2,5 dan 2,4. Di sini pribadi bregu, aku akan memegang Benfica dengan ngeforce perempat bre. Dan untuk over-undernya di sini aku akan memilih over 2,4. Kenapa aku memegang Benfica bregu? Karena kita lihat untuk head to head-nya di sini, biarpun dari segi kemenangan dan dari segi performa si Porto ini lebih diunggulkan, tapi kenapa di sini Benfica yang ngasih ngefur bre? Jadi di sini aku agak curiga dengan pertandingan ini. Tahu ada campur-campur tangannya mafia skor ya kan? Dan kita lihat juga dari pertandingan terakhirnya pun sebenarnya di kandang Benfica ini lebih mendominasi bre. Bisa kalian lihat di pertandingan terakhirnya ya. Jadi malam itu aku pede, aku akan memegang Benfica aja bregu. Ya tidak dipermasalahkan juga kalau kalian pengen megang Porto untuk menahan, dipersilahkan bregu. Tidak ada paksaan. Dengan prediksi skorku 2-1 untuk kemenangan Benfica. Oke bregu, sekian pembahasan match untuk malam ini. Selalu kuingatkan sama kalian, tetap gunakan feeling kalian masing-masing bre. Kalian jadikan aja videoku ini sebagai referensi buat kalian. Kalau kalian terasa cocok, kalian gas. Kalau nggak cocok, aku nggak pernah maksa kalian sama sekali bregu. Pakailah feeling kalian, karena aku juga memprediksi dan nggak selamanya prediksiku tepat 100% terus menerus. Oke bregu, sekali lagi juga ayo sama-sama kita bantu channelku ini dengan cara kalian like, share, comment, and subscribe. Dan bre-breku yang mau join ke grup WhatsAppku, aku udah letak nomorku di sepanjang video, dan juga nanti aku akan letak di deskripsi. Karena dalam grup WA aku lebih sering nge-share bojal, single bed, single, pokoknya semua yang menghasilkan cuan ku share di grupku bregu. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian penasaran, buruan tinggal hubungi nomor yang di bawah ini bre. Oke, mungkin sekian dari aku bregu, salam prediksi.